sesungguhnya setiap kita umat Tuhan, orang Kristen yang percaya kepada Yesus, sanggup melawan dan memenangkan kuasa kegelapan asal kita benar-benar sungguh-sungguh percaya kepada Yesus dan beriman. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang datangnya daripada Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya menyertai hati, pikiran, perasaan, dan hidup saudara di saat mendengarkan sabdanya hari ini. Amin. Firman Tuhan untuk kita minggu ini, minggu 12 setelah Trinitatis, diambil dari Ulangan pasal 18 ayat 9 sampai ayat yang ke-14 dengan tema menang atas kuasa kegelapan atau okultisme. Saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Waktu muda dulu, selain kita senang dengan horoskop, kami juga senang dengan ilmu Parmanison, alias menundukkan cewek-cewek cantik tentunya. Dengan bermodal gudang garam merah, kita berharap dengan mantra-mantra seseorang yang kita senangi tunduk atau mau kepada kita, walaupun kita sebenarnya hitam, miskin, dan tidak begitu tampan. Itu yang disebut dengan Parmanison. Dan saudaraku, memang menurut pendeta Daud Tony, di mana beliau umur 9 tahun sudah menguasai ilmu gaib atau ilmu menghilang, sudah mengalahkan dukun-dukun hebat di Pulau Jawa, tetapi bertobat setelah dia tidak mampu memantrai, mengalahkan, menyantet pendeta Gilbert Louis Mondong. Dan akibatnya dia percaya kepada Tuhan Yesus, mengatakan dalam khotbahnya ilmu guna-guna dan ilmu pelet, bahwa ilmu guna-guna itu membuat orang sakit, bisa juga membuat orang miskin, merusak usaha orang. Bahkan katanya ada juga ilmu pelet itu menundukkan perempuan atau laki-laki. Kalau kena katanya yang paling dahsyat itu, satu kali pun 15 tahun berikut dia akan terikat dengan ilmu pelet itu, ditundukkan. Dan kalau tidak dibuat penawarnya atau dilepaskan, setelah 15 tahun dia akan gila. Memang saudaraku, praktek okultisme banyak sekali dipraktekkan orang. Bukan saja orang-orang yang di desa, di kampung, atau masyarakat tertinggal yang kurang berpendidikan, tetapi juga dari kalangan masyarakat modern yang intelektual tinggi, tinggal di kota-kota besar hingga metropolitan. Bahkan tidak jarang para pejabat, para penguasa, pengusaha, orang kaya, orang miskin, bahkan ada juga orang Kristen, ya, yang tentunya selain jemaat biasa, ya saya pernah juga melayani ya sintua, ya porhanger, atau pendeta, bahkan hamba-hamba Tuhan yang aktif di gereja, memiliki apa dan terlibat dengan kuasa kegelapan. Itu selain saya ungkapkan tadi, juga banyak diungkapkan jemaat dan juga para pengkhotbah, saudaraku. Saya berharap kita di sini atau yang mendengarkan khotbah saya ini tidak terikat lagi toh dengan kuasa kegelapan. Karena percayalah, kuasanya akibatnya sangat mengerikan, saudaraku. Tidak hanya bagi pribadi kita pengguna, tapi juga bagi keluarga kita, bagi anak cucu, bahkan bagi keturunan kita, ketiga, keempat. Saudaraku, sangat mengerikan. Untuk itulah, mari kita dengarkan firman Tuhan hari ini dengan tema menang atas kuasa kegelapan atau okultisme. Yang pertama, Tuhan sangat jijik
dengan dosa okultisme. Sekali lagi, Tuhan sangat jijik dengan dosa kuasa kegelapan atau okultisme. Secara tegas tadi firman Tuhan katakan bahwa dia tidak mau ada ilah lain di hadapannya selain Allah sendiri yang kita percayai. Dia adalah Allah yang cemburu dan sangat jijik dengan orang yang menduakan dia. Kata jijik saya perhatikan artinya tidak suka melihat, mual, mau muntah melihatnya karena kotor dan juga karena dosa kekejian itu bagi Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan di sini, karena dosa-dosa kekejian inilah, ya, karena penyembahan berhala inilah, adanya kuasa kegelapan inilah, makanya Allah menghalau orang-orang Kanaan dan memberikan tanah ini kepada umatnya orang Israel. Makanya sejak orang Israel berpenghuni dan ada di tanah Kanaan, mereka dilarang keras oleh Tuhan dan tidak diperkenankan untuk apa? Melakukan praktek okultisme sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Kanaan. Istilah okultisme, saudaraku, berasal dari bahasa Latin occultus yang mempunyai 4 arti. Yang pertama itu dibalik, yang kedua tersembunyi, yang ketiga misterius, yang keempat gelap. Makanya saudaraku, setan selalu bekerja di balik hal tertentu secara tersembunyi dan misterius. Kadang-kadang sulit diterima dan dijelaskan oleh akal pikiran manusia untuk mengelabui mereka yang tidak berpengertian secara cepat, sehingga mereka terkocok dan juga berpikir bahwa aliran dan kuasa itu berasal dari Tuhan. Bahkan ada istilah-istilah yang dikembangkan, kalau yang mengganggu, mengacaukan disebut black magic. Tapi kalau yang menyembuhkan atau menangkal disebut apa? White magic. Padahal saudaraku sama saja, sama-sama dari setan. Saudaraku, memang iblis itu sangat pintar, licik, menawarkan segala kepuasan, kekuasaan, harta benda yang diinginkan oleh manusia dengan cara yang sangat-sangat menarik dan menggiurkan banyak orang, yang sebenarnya hanya tipuan belaka. Lucunya, manusia banyak yang terperdaya oleh tipuan iblis itu dan melakukan apa yang dikehendakinya. Dan memang harus diakui, ada beberapa jenis kuasa gelap ini yang mendapat sambutan baik dari masyarakat kita, seperti ramalan perbintangan, tenung, santet, pelet, hipnotis, ilmu gaib, ya, ilmu kebal, dan segala macam ilmu putih dan ilmu hitam. Selain karena kepercayaan turun-temurun, ilmu hitam ini juga ditayangkan sedemikian bebas di media massa. Dan saudaraku, firman Tuhan secara jelas ungkapkan bahwa iblis bisa menyamar seperti malaikat terang dalam 2 Korintus 11 ayat 14. Sehingga okultisme kuasa kegelapan ini merasuki setiap kehidupan manusia, baik secara pribadi, keluarga, bahkan satu desa. Saudaraku, okultisme adalah suatu praktek penyembahan atau kepercayaan kepada kuasa gaib atau kuasa gelap yang bukan Allah Sang Pencipta. Sehingga firman Tuhan katakan tadi sangat-sangat menjijikkan dan menjadi kekejian bagi Tuhan kita. Adapun dosa kekejian yang dilakukan bangsa Kanaan dalam teks kita ini agar tidak dilakukan oleh bangsa Israel. Tentunya juga kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, antara lain mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api. Menjadi petenung, menjadi peramal, menjadi penelaah, menjadi penyihir, menjadi pemantera atau bertanya kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, kepada orang-orang yang mati.
Dalam Alkitab bahasa Simalungun dalam Ulangan 18 ayat 11 tadi bertanya kepada arwah, diterjemahkan dengan barang halak sipar begu ganjang. Makanya istilah begu ganjang sampai sekarang masih populer di Tapanuli dan di berbagai tempat. Selain itu, kebiasaan kuasa gelap yang lain antara lain meminta kekebalan tubuh. Saya pernah menerimanya dulu. Meminta penjaga rumah menggunakan pelaris, menggunakan pitonggam atau kuasa wibawa, pemanis, dorma, parmanison, dapol tongosan atau pijat kiriman, jimat-jimat, keris peninggalan leluhur yang dipuja, dan lain-lain sebagainya. Dan semua bentuk-bentuk okultisme atau kuasa kegelapan ini, firman Tuhan tadi katakan, sangat menjijikkan baginya dan kekejian bagi Tuhan. Yang kedua, saudaraku, jalan masuk okultisme dan akibatnya, dampaknya bagi orang yang menggunakannya. Saudaraku, Bapak Pendeta Dr. Yusuf Hutapea, Pendeta HKI, memaparkan bahwa jalan masuk okultisme kepada setiap kita, apakah itu sihir, santet, tenung, dan lain sebagainya yang berbentuk okultisme, antara lain latar belakang keluarga, berbagai pengaruh negatif saat bayi dalam kandungan, berbagai bentuk tekanan di masa kanak-kanak, perasaan yang terguncang, tertekan, berkepanjangan, perbuatan atau kebiasaan berdosa, bisa juga karena warisan leluhur orang tua atau juga keluarga. Bapak Pendeta Daud Tony mengatakan jalan masuk guna-guna atau santet kepada seseorang adalah dosa yang mengikat. Itu katanya yang pertama, perzinahan. Orang yang sering berzina itu jalan masuknya yang pertama. Yang kedua, akar pahit, dendam, sakit hati atau kecewa berkepanjangan. Yang ketiga katanya perjanjian kuasa kegelapan atau penyembahan berhala. Dan yang keempat ini yang menarik katanya adalah merokok. Walaupun dia katanya tidak peduli tentang apakah itu dosa merokok atau tidak, itu tidak penting. Tapi yang jelas orang Kristen yang merokok atau bukan orang Kristen yang merokok katanya gampang sekali kena santet atau kena guna-guna. Saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, dampak atau akibat daripada dosa daripada okultisme ini sangat luar biasa banyaknya. Tadi saya sudah ungkapkan bahwa orang ini sangat jijik dilihat oleh Allah. Magigi debata marnidasa. Sampai kepada keturunan ketiga, keturunan keempat jika tidak bertobat. Selain itu, karena okultisme adalah kekejian bagi Tuhan, maka Allah pasti memberi teguran, hukuman yang keras kepada umatnya atau kepada siapapun kita orang percaya yang terlibat dengan okultisme. Bapak Ponsius Takaliwang, dosen Institut Injil Indonesia Batu, menuturkan dampak okultisme antara lain menentang hal-hal rohani seperti tidak suka baca, mendengar, apalagi merenungkan firman Tuhan. Malas katanya berdoa. Datang ke kebaktian, tetapi waktu dengar firman Tuhan justru keluar atau main HP. Memang dulu saya pernah melihat ada bapak-bapak ya, pas waktu mau khotbah keluar rame-rame. Dan mereka merokok, minum kopi di bawah jambu atau di bawah mangga. Kadang-kadang bahkan pergi ke lopo. Heran ya, padahal sudah datang ke gereja untuk beribadah. Ada katanya keinginan untuk menghujat dan bahkan sudah menjadi kenyataan menghujat nama Tuhan Yesus. Baik itu secara tersembunyi atau terang-terangan. Selain itu, masalah psikis, emosi yang kacau, seperti adanya depresi, ingin bunuh diri, bahkan ada yang gila dan sebagainya. Marah tidak karuan, ada kekacauan, ada perselisihan keluarga, ada mimpi-mimpi buruk dikejar oleh ular dan sebagainya. Juga karakter yang melakukan
okultisme ini berubah katanya. Ya, menjadi suka menyendiri atau sedih terserus, ya mengalami kegalauan yang sangat. Selain itu juga berselingkuh, dosa seks yang tidak terkontrol. Bapak Pendeta Dr. Jaharianson Saragi, mantan Eporus GKPS, dosen STT ITAS, mengatakan 10 orang yang selingkuh katanya, 8 orang itu terlibat dengan apa? Okultisme. Tidak hanya itu saudaraku, adanya penyakit tertentu karena keluarga sudah ditumbalkan. Apakah anaknya, atau keluarga dekatnya, atau bahkan dirinya sendiri. Karena ingat, memang setan tidak akan memberi dengan gratis, tetapi pasti menuntut jiwa atau nyawa seseorang. Tidak hanya itu saudaraku, berkat Tuhan pasti terhalang. Bahkan yang terjadi justru kutuk. Makanya ada sebahagian orang yang mengalami kemandulan dan berbagai penyakit. Ditambah lagi adanya kekacauan, perselisihan di tengah-tengah keluarga, bahkan di satu desa, di masyarakat sekitarnya. Saudaraku, kita ingat ya, dulu waktu ada isu begu ganjang, bahkan sampai sekarang telah menimbulkan kekacauan, menimbulkan korban jiwa, korban harta, dan hubungan yang tidak harmonis di satu desa. Memang saudaraku, tidak semua keadaan yang saya ungkapkan ini karena okultisme. Harus diteliti. Tetapi bisa terjadi bagi mereka yang mempraktekkan okultisme. Makanya jangan lakukan. Karena secara jelas firman Tuhan katakan dalam Wahyu 21 ayat 8 bahwa setiap orang yang melakukan praktek ilmu sihir, okultisme, baik itu white magic, black magic, mereka akan mendapat bagian di dalam lautan api yang menyala-nyala dan juga di lautan belerang yang menyala-nyala, yakni neraka. Untuk itu cepat-cepatlah bertobat agar kekejian dan kejijikan dan kutuk Tuhan itu diangkat dari hadapan engkau, di hadapanmu, keluargamu, dan juga dalam hidupmu. Dan kita, keluarga kita, gereja kita, desa kita, dan bangsa kita diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, kita pasti menang dan diberi kuasa mengalahkan okultisme, kuasa setan dan kuasa kegelapan. Sekali lagi, kita pasti menang dan diberi kuasa untuk mengalahkan okultisme, kuasa setan atau kuasa kegelapan. Secara jelas firman Tuhan katakan dalam Roma 8 ayat 37 yang berkata, tetapi di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Di sini secara jelas diungkapkan bahwa kita ini, orang-orang percaya ini kepada Tuhan Yesus adalah para pemenang. Pasti mampu dan dimampukan oleh Tuhan Yesus untuk mengalahkan kuasa kegelapan. Sebab orang percaya yang menyerahkan dirinya kepada Kristus telah diberinya kuasa yang jauh melebihi kuasa kegelapan. Itulah sebabnya saudaraku, dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7 firman Tuhan mengungkapkan agar kita melawan iblis dengan cara tunduk kepada Allah. Makanya jika kita bergaul erat dengan Tuhan, pasti memiliki kuasa Tuhan Yesus mengusir setan dan kuasa kegelapan. Benar saudaraku, bahwa setan dengan berbagai macam cara akan memperdaya kita, umat Tuhan. Dia akan berusaha menunjukkan bahwa ia adalah ahli yang ulung, berani menantang manusia karena merasa kekuatannya besar. Makanya ada ungkapan ya, margogodo sibolisi di portibion ama. Iblis itu punya kekuatan di dunia ini, Pak Pendeta. Padahal saudaraku, kata-kata itu adalah intimidasi iblis, memperdaya dan melemahkan iman orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus.
setan sadar bahwa kita umat Tuhan yang telah ditebus oleh darah Yesus memiliki kekuatan yang jauh lebih besar, lebih hebat daripada setan. Oleh sebab itu, semua orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, sesungguhnya mempunyai kuasa dalam nama Yesus untuk mengusir setan dan kuasa-kuasa si jahat. Amin. Pendeta Dr. Yusuf Kutapea menulis bahwa pelepasan okultisme hanya dapat dilakukan dengan kuasa Yesus Kristus. Dan beliau mengutip Derek Prince, Jalan Keluar untuk Menyelesaikan Okultisme oleh para konselor, katanya demikian. Langkah pertama, nyatakan iman secara benar dan sungguh kepada Kristus. Itu langkah pertama. Langkah kedua katanya, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Langkah ketiga, akui semua dosa yang Anda ingat. Langkah keempat, ampuni semua orang. Langkah kelima, putuskan hubungan dengan semua bentuk okultisme. Langkah keenam, persiapkan diri untuk dilepaskan dari semua kutuk yang menguasai hidup Anda. Langkah ketujuh, berpihak kepada Tuhan. Dan langkah keempat, usir setan dalam nama Tuhan keluar dari orang tersebut. Dan sebelum melakukan langkah-langkah tersebut katanya, pertama-tama Anda harus memeriksa hubungan pribadi Anda dengan Tuhan agar benar-benar tercipta yang bagus. Anda harus menyadari bahwa posisi Anda di dalam Kristus dan menyadari bahwa Tuhan adalah sebagai Bapa bagi Anda. Tadi saya mendengar khotbah Bapak Pendeta Dr. Daud Tony, sebagaimana telah diungkapkan tadi bahwa beliau ini sejak kecil sudah belajar ilmu kebal, ajian-ajian, mantra-mantra, ilmu menghilang. Sehingga umur 9 tahun dia sudah bisa ilmu gaib alias menghilang. Setelah bertobat, beliau pernah juga menjaga Presiden SBY selama 10 tahun penanganan ilmu hitam dan supranatural. Dan pernah mengajar di Akademi Kepolisian Semarang bidang reserse penangkal ilmu hitam. Bahkan ikut menangkap teroris yang punya ilmu gaib. Mengungkapkan dalam khotbahnya bahwa setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus sanggup melawan dan memenangkan kuasa gelap asal kita beriman dan percaya sungguh kepada Tuhan Yesus. Menurut beliau, melawan kuasa guna-guna, santet yang buat suami istri, anak-anak tergila-gila kepada seseorang, atau usaha bangkrut, rumah berhantu, bahkan guna-guna yang membuat orang sakit bahkan bisa mati adalah yang pertama katanya, sungguh-sungguh mempercayai Yesus dan kuasa nama Yesus dan darahnya mengalahkan iblis dan kuasa gelap. Itu yang pertama. Yang kedua sangat sederhana. Apa itu? Mengampuni. Memiliki kasih yang di dalam Yesus. Makanya katanya jika hubungan suami istri, orang tua anak itu harmonis, guna-guna tidak mempan. Sekali lagi, tidak mempan. Nah, untuk itu melawan guna-guna atau santet adalah apa? Pengampunan. Mengasihi orang yang kena guna-guna itu. Sebab kasih menutupi banyak salah. Yang benar saudaraku, bukankah ya saat seseorang atau pasangan Anda, entah itu suami atau istri atau anak Anda melawan atau selingkuh, yang terjadi apa? Pasti ada kebencian yang sangat dalam. Kadang-kadang dibumbui lagi oleh orang ketiga dengan foto-foto. Ada surat kaleng, macam-macam. Sehingga kebencian kita memuncak sampai di ubun-ubun. Tidak mau berjumpa. Bahkan kita merasa jijik melihatnya. Memang itulah yang dikehendaki iblis. Supaya apa? Supaya orang yang kena santet itu tidak disembuhkan, tidak dilepaskan. Tapi justru apa? Supaya dia hilang, mati.
Sekali lagi saudaraku, justru untuk merebutnya, untuk menawarkan santet itu justru harus dengan apa? Kasih, dengan apa? Pengampunan. Pengampunan yang sejati. Katanya cinta palsu hanya bisa dilawan dengan kasih yang sejati. Pernah katanya, satu kali ada seorang ibu yang sangat cantik di Manado. Tahu-tahu suaminya kena guna-guna pembantunya. Sehingga suaminya ini selingkuh dengan pembantunya. Pak Dautoni berpikir ini pembantu ini cantik. Tahu-tahu setelah ketemu katanya, wah, sudah hitam, jelek, gendut lagi. Tapi itulah rupanya suaminya ini sudah melihat pembantunya ini lebih cantik, bahkan sama dengan istrinya yang cantik itu. Dan waktu mereka berbincang-bincang dengan istrinya, dia katakan, apakah kamu mau betul-betul supaya suamimu ini sembuh? Mau, kata istrinya. Apakah engkau masih mengasihinya? Masih. Apakah engkau mau supaya dia kembali kepadamu? Mau, katanya. Gampang, kata pendeta Dautoni. Apa itu, kata istrinya ini? Ampuni dia. Wah, iya, ampuni dia. Terima dia apa adanya. Tidak hanya itu saudaraku, Dautoni katakan, ampuni juga pembantunya. Wah, semakin tidak enak dia. Maunya itu justru disingkirkan, bila perlu dipenjarakan dan macam cara. Tapi Dautoni katakan tidak. Jika kau mau sembuh suamimu, kembali lagi kepadamu, guna-gunanya hancur hanya dengan satu apa? Ampuni suamimu, ampuni pembantu. Akhirnya mereka berdoa dalam nama Yesus, dengan darah Yesus. Benar, tidak beberapa lama lagi, suami daripada ibu ini kembali lagi kepadanya. Dan mereka menjadi pasangan yang hidup di dalam Tuhan. Saudaraku, itu yang kedua. Yang ketiga, hubungan darah. Katanya dekatkan anaknya atau darah dagingnya kepada suami atau kepada istri yang kena santet itu. Jika tidak ada anak, ya dekatkan istrinya atau suaminya. Jika itu tidak ada, dekatkan ayah atau ibunya. Jika itu tidak ada, dekatkan sahabatnya, dekatkan kakaknya atau adiknya. Pokoknya yang ada apa? Hubungan darah yang dekat dengan yang kena santet itu. Katanya itu seperti emas imitasi, ya, atau berlian imitasi, didekatkan dengan emas yang asli 24 karat atau berlian asli. Pasti apa? Pasti menang. Itu yang asli. Sekali lagi, dekatkan. Hubungan darah itu dapat menghancurkan guna-guna jika didekatkan, jika betul-betul dihubungkan dengan baik. Dan yang keempat, saudaraku, berdoa dalam nama Yesus. Berlindung dengan darah Yesus. Dalam Wahyu pasal 12 ayat 11. Ini harus kita perhatikan. Sekali lagi, dalam Wahyu 12 ayat 11. Firman Tuhan katakan begini. Dan mereka, artinya kita, orang-orang percaya, mengalahkan dia, yakni siapa? Iblis dan antek-anteknya, kuasa kegelapan. Dengan apa? Oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Saudaraku, luar biasa. Dengan nama Yesus yang berkemenangan itu atas maut, atas kuasa iblis, dengan darah anak domba itu kita mampu mengalahkan segala kuasa kegelapan. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, sekali lagi saya mau ungkapkan, kita ini sudah ditebus dengan darah Yesus dengan sangat mahal. Lebih mahal dari emas, berlian, dan seluruh dunia ini. Kita sudah mengimani bahwa Allah lah yang menjadi Bapa kita. Yesus Kristus lah penebus dosa-dosa kita dan penyelamat kita. Dan Roh Kudus lah penolong dan pembela kita. Dan dia telah berjanji untuk apa? Memelihara kita, melindungi kita, menjaga kita, memberikan segala kebutuhan kita hingga akhir hayat kita. Bahkan akan apa? Memberkati keluarga kita, memberkati anak-anak cucu kita.
Itu untuk apa lagi saudaraku kita mengingkatkan diri dengan kuasa-kuasa kegelapan? Untuk apa kita lagi memakai jimat-jimat atau pergi berdukun, terlibat dengan berbagai kuasa kegelapan? Bukankah itu kekejian? Bukankah itu mendatangkan kutuk dan menghalangi berkat Tuhan, bahkan akan menggiring kita, ya, dan keturunan kita ke neraka? Imani saudaraku, dan percayailah Tuhan Yesus, darahnya yang kudus yang akan apa? Melindungi Anda, melindungi hidupmu, melindungi pekerjaanmu, melindungi keluargamu, melindungi segala sesuatunya, melindungi seluruh hidupmu. Sebab dengan nama Yesus, kuasa iblis pasti kalah. Dengan darah Yesus kita sanggup mengalahkan kuasa gelap. Percayalah. Firman Tuhan berkata, semoga Allah sumber damai sejahtera segera menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Roma 16 ayat 20. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.